Di tengah-tengah zikir seakan-akan dia masuk lagi ke alam lain. Bahwasanya sifat-sifat wadana inilah yang nanti bisa mengcounter siapa saja yang mengaku dirinya adalah Allah, bahwa dirinya adalah Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kiram, para ulama sepuh, bini sepuh, wabil khusus dumateng para kiai. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita bimbingan, syuri tauladan, berubah syariat agama Islam. Ketiga kalinya marilah kita awali kajian kitab Hidayatul Ummah ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya dan terhindar dari segala bala musibah dunia dan akhirat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sunnah bi syailul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari kita lanjut kajian kitab Hidayatul Ummah. Kemarin sudah saya singgung tentang sifat wajib 20 dan sudah kami bahas sifat wujud, qidam, baqa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan sifat yang keempat dan yang kelima, yaitu sifat mukhalafatul lil khawadisi dan sifat qiyamuhu binafsihi. Marilah kita awali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat nomor 4, sifat mukhalafatul lil khawadisi, tegese Gusti Allah iku mesti nulayani maring sekabehi barang kang anyar. Sulayani ora jirim, ora jisim, ora jauhar, ora arad, ora juz, ora kul. Muhal mumatsalatul lil khawadisi, tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampai podo maring sekabehi barang kang anyar. Dalile surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa rauna iku kamitslihi kaya umpamane Allah. Apa syai'un suwiji-wiji. Dados dadi Gusti Allah niku enggak ada sifat mukhalafatul lil khawadisi. Artinya Allah pasti berbeda dengan segala sesuatu barang yang baru. Baik itu dari jirimnya, jisimnya, jauhar, arad, sunsunan dan juga bagian-bagiannya. Muhal mumatsalatul lil khawadisi, artinya muhal kalau Allah itu sampai sama dengan sesuatu yang baru. Harus kita sadari. Dados tunggalipun cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nalikane salat dalu, salat malam niku zikir dalu
Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dipethuki siji cahaya yang benderang. Lah, ngaku-ngaku menjadi Allah. Lalu apa yang diperbuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Langsung saja secara spontanitas bahwa itu pasti bukan Tuhan, pasti bukan Allah. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa Allah nggak ada sifat mukhalafatul lil hawa disi, artinya ora podo, tidak sama dengan barang yang baru. Nah, barang ini tadi awalnya tidak ada, lalu menjelma seperti bola yang bersinar, pasti kan menyamai bola lampu, menyamai matahari atau juga bulan. Maka secara spontanitas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini melemparkan terompanya ke sinar itu, dan akhirnya sinar itu hilang. Dan bahkan sinar itu sempat mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, opo-opo sing tak haramno kanggone awakmu mulai saiki tak halalno. Wis pasti itu setan. Sebab Gusti Allah tidak akan pernah memberikan keluasan baik bagi walinya, kekasihnya untuk menghalalkan sesuatu yang Allah tetapkan haramnya. Ya, seperti halnya di syariat Islam, contohnya mencuri, ya, terus makan babi, yang memang nasnya jelas. Ya. Yang selanjutnya sifat qiyamuhu binafsi. Nomor 5 sifat qiyamuhu binafsi, tegese Gusti Allah iku mesti jumeneng ana dzate dhewe. Muhal ihtiyaju li ghairihi, tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampai butuh panggonan liya. Dalile innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Niki wonten surat Al-Ankabut ayat 6. Sing artosipun innallaha satamani Gusti Allah iku laganiyun yaktidat kang semuke anil alamin saking wongsa alam kabeh. Dados Gusti Allah niku enggak ada sifat, mempunyai sifat qiyamu binafsihi, yang artinya adat Allah tidak membutuhkan tempat. Dia tidak bertempat, tapi justru memberi tempat. Dalile sampun cetha, sudah jelas. Jadi sak temene sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari alam semesta ini. Ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya sifat Gusti Allah itu bersifat dzati. Gusti Allah bersifat qiyamu binafsihi, jumeneng ana dzati dewi, berdiri sendiri tanpa membutuhkan yang namanya tempat. Nah, kita ini beda makhluknya. Kita ini berada di permukaan bumi. Nah, bumi ini ya, kalau contoh misal meja, ya, meja ini berada di atas tanah. Nah, tanah ini kemudian meja itu di atas lantai. Nah, lantai ini di atas bumi. Bumi ini kemudian juga berada di galaksi dan seterusnya. Maka benarlah Syekh Abdul Qadir Jailani tadi bahwasanya yang datang ini pasti bukan Allah, sebab Allah tidak berada atau tidak membutuhkan tempat. Nah, dari sinilah kita harus jeli dan teliti. Ya, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga para ahli zikir. Ya, sebab ada satu cerita yang cukup menarik dari teman saya. Satu kali dikasih amalan oleh seseorang kakaknya yang dekat. Amalannya bagus,
dia membaca kalam ya Rahman ya Rahim. Ya, pada malam hari dibacalah sekian ribu. Ya, kalam ya Rahman ya Rahim. Padahal ini bagus, termasuk salah satu asma Allah, Asmaul Husna. Tapi apa yang terjadi? Teman saya ini di dalam tengah-tengah zikirnya dia tidak sadar terbawa ke alam lain, bertemu dengan salah satu makhluk Allah, entah ini jin dan lain sebagainya. Lambat laun zikirnya ini akhirnya masuk ke alam ini jin. Akhirnya dia bingung, dia sadar lagi. Hari kedua dilanjut lagi, dibaca sekian ribu ya Rahman ya Rahim. Di tengah-tengah zikir seakan-akan dia masuk lagi ke alam lain. Dia jadi bingung. Nah, dan pada akhirnya dia konsultasi ke gurunya yang lain. Nah, di dalam konsultasi itu ternyata saat kita zikrullah, ya, saat dia membaca kalam ya Rahman ya Rahim, ternyata yang datang itu adalah salah satu makhluk Allah yang bernama Rahman dan salah satu makhluk Allah yang bernama Rahim. Maka berpesanlah guru teman saya ini agar ketika kita zikrullah, termasuk asma Allah, Asmaul Husna, kita kasih tambahan ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allah zat yang maha pengasih, ya Allah zat yang maha penyayang. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah. Jadi yang harus kita perhatikan, ya, saat kita zikrullah, kita benar-benar hati kita tertuju pada Allah, sehingga hati kita tidak kemudian lalai dari mengingat Allah, walaupun secara bilisani, secara nyebut, walaupun hatinya belum zuhud. Ya. Baiklah, saya lanjut sifat yang keenam, yaitu sifat wahdaniyah. Nomor 6 sifat wahdaniyah, tegese Gusti Allah iku mesti siji kang hakiki, siji dzate, siji sifate, siji penggawene, siji zate kang muttasil ora, kang munfasil ora, siji sifate kang muttasil ora, kang munfasil ora, siji penggawene kang muttasil wajib, kang munfasil ora. Ini kita jabarkan bersama-sama. Siji dzate kang muttasil ora, tegese dzate Gusti Allah iku ora nganggo wilangan kang tetemu, kaya dene wulu, kulit, otot, daging, gaji, balung, lan sumsum iku ora. Kang munfasil ora, tegese dzate Gusti Allah iku ora nganggo wilangan kang pisah-pisah, kaya dene driji tangan, driji sikil iku ora. Siji sifate kang muttasil ora, tegese sifate Gusti Allah iku ora nganggo wilangan kang tetemu, kaya dene abang, ijo, kuning, putih, ireng, biru lan sak teruse iku ora. Kang munfasil ora, tegese Gusti Allah iku ora nganggo wilangan kang pisah-pisah, kaya dene tangan, sikil iku ya ora. Siji penggawene kang muttasil wajib, tegese penggawene Gusti Allah iku mesti tetemu marang gawenane. Kang munfasil ora, tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampe bisa marang gawenane. Muhal ta'addud, tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampe nganggo wilangan,
Dalile surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul dawasira Muhammad. Huwallahu tawi Gusti Allah iku ahadun zakang siji jeni. Kata sifat sing nomor 6, Allah niku gak ada sifat wahdaniyah. Dados mboten sami kali makhluki. Siji zate kang mutasil ora, artinya bahwa Allah itu tidak seperti halnya bilangan atau tersusun dari bulu, kulit, otot, daging, lemak atau gaji, balung atau sumsum. Nah, dan yang perlu kita garis bawahi bahwasanya sifat-sifat wadana inilah yang nanti bisa mengcounter siapa saja yang mengaku dirinya adalah Allah, bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya. Dari sinilah nanti wabil khusus ya siji sifate kang mutasil ora, tegese sifate Gusti Allah iku orang nganggo wilangan tetemu. Jadi dari Allah niku bukan seperti pelangi. Ya. Ini sampeyan nalika dzikrullah di malam hari ono cahaya merah ganti cahaya hijau, kuning, putih, ireng langsak pinunggale, dan harus cermat bahwa itu masih bersifat alam, ya, bersifat alam yang Allah memang ciptakan sinar itu, cahaya itu sebagai hijabnya. Nah, selanjutnya kang munfasil ora, artinya sifat Allah itu tidak memakai bilangan atau sesuatu yang berpisah-pisah seperti halnya dene tangan, sikil itu ya orang. Walaupun nanti ada beberapa ayat yang mutasabihat menyebutkan Allah turun dan sebagainya, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang pasti itu adalah majas, ya, perumpamaan. Dan yang paling penting siji penggaweane kang muttasil wajib, tegese penggaweane Gusti Allah iku mesti tetemu marang gawenani. Nah, artinya bahwasanya Allah selalu menemani makhluknya dimanapun mereka berada. Artinya kita pasti akan menemukan Allah, menemukan pekerjaan afal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditegaskan lagi kang munfasil ora tegese muhalamun Gusti Allah iku sampai bisa marang gawenani. Dados mustahil ibarati wayang niku Allah niku dalang. Ya, dan dalang itulah yang menggerakkan. Ini ada satu pertanyaan yang sangat bagus dari salah satu murid saya yang kemarin tanya, Pak, kalau kemudian Allah yang menggerakkan semua benda di muka bumi ini, manusia, makhluknya, lalu bagaimana apabila makhluk itu berbuat jahat, makhluk itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini perlu kita harus bawahi. Dalam salah satu surat insyaallah yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man tazakka ila akhirih, yang artinya Allah mengilhamkan pada jiwa manusia itu dua bisikan, kejahatan dan kebaikan. Nah, dari sinilah Allah menciptakan akal. Nah, akal inilah yang membedakan mana perbuatan yang hak dan mana perbuatan yang batil. Jadi siapakah yang dikenai hukuman? Yaitu mukallaf. Makanya ada 3 golongan yang mana pena ini akan diangkat. Yang pertama anak kecil sebelum balik, orang tidur sebelum dia bangun, dan orang yang gila sebelum dia waras. Nah, dari sini
Jadi tetap, jadi akal manusia itulah yang nantinya dipaidu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dikaruniai akal untuk membedakan perkara yang hak dan yang batil. Allah mengiyakan, tetap mengiyakan mereka dia berbuat jahat, tapi konsekuensinya dia harus kemudian sama halnya dia mendelosokkan, memasukkan dirinya ke api neraka. Muhal ta'addud tegese muhal lamun Gusti Allah iku sampai nganggo wilangan. Nah, niki maksudnya ya napa? Jadi Allah itu esa. Ya. Lalu bagaimana dengan pemahaman kita bahwa ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa tidak memakai kalimat ketuhanan yang Maha Satu? Nah, ini kadang-kadang kita harus lebih jernih bahwa kalimat satu itu memang diperuntukkan untuk kita yang awam, ya, agar kita tidak kemudian mempertuhankan banyak Tuhan. Maka kata satu itu memudahkan kita mengajar kepada anak-anak kecil, anak-anak kita. Tapi kalau di kajian ini kita harus tahu bahwa Allah itu zat yang esa, ya. Esa dalam ilmu ini di atas angka 1. Apa pengertiannya di atas angka 1? Tidak berbilang, ya, esa, siji, penuh dan agung. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya dari sifat wahdaniyah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut ke sifat yang ke-7 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kita rahmat dan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam kajian kitab Bidayatul Ummah. Kali ini saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inna hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.